Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bercerita Beasiswa Unggulan. Pada video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang banyak ditanyakan kepada saya, khususnya terkait surat rekomendasi. Jadi banyak sekali yang nanya lewat TikTok maupun DM Instagram maupun juga WhatsApp pribadi saya. Katanya mereka bingung untuk surat rekomendasi ini diisi oleh siapa. Nah, padahal untuk surat rekomendasi ini pernah saya bahas di video tips dan trik dalam membuat surat rekomendasi untuk mendaftar beasiswa unggulan. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, jadi pertanyaannya tadi surat rekomendasi ini dibuat oleh siapa? Nah, kalau kita mengacu pada buku panduan, surat rekomendasi ini itu dibuat oleh akademisi atau institusi terkait. Dalam hal ini, kalau untuk mahasiswa baru, artinya mahasiswa angkatan 2023 yang saat ini mungkin ada yang sudah PKKMB, ada juga yang baru kemarin pengumuman kelulusan, ada juga mungkin yang dalam waktu dekat akan melaksanakan PKKMB. Maka kemudian saya sarankan untuk surat rekomendasinya itu bisa diberikan oleh guru maupun kepala sekolah yang ada di sekolah kawan-kawan dulu. Jadi kalau kawan-kawan sekolahnya di SMA atau di SMK, minta saja di sekolah kawan-kawan terdahulu untuk surat rekomendasinya. Mengapa demikian? Karena surat rekomendasi ini sifatnya bukan hanya surat rekomendasi yang memberikan rekomendasi kepada kawan-kawan untuk mendaftar di beasiswa unggulan, tapi juga ada beberapa kolom checklist yang nantinya akan diisi, dan juga ada beberapa pertanyaan yang itu harus diisi oleh orang-orang yang memang mengenal diri kawan-kawan dengan baik. Makanya kemudian saya menyarankan untuk mahasiswa baru, karena belum kenal siapapun di perguruan tinggi, belum kenal dosen-dosennya, jadi saya sarankan untuk kawan-kawan yang mahasiswa baru angkatan 2023 itu surat rekomendasinya bisa minta ke sekolah kawan-kawan dulu. Jadi bukan hanya kepala sekolah, tapi bisa juga kawan-kawan kalau memang dekatnya dengan guru BK ya silahkan dengan guru BK. Kalau dekatnya dengan wali kelas silahkan dengan wali kelas. Kalau dekatnya dengan guru mata pelajaran tertentu silahkan dengan mata pelajaran tertentu itu. Kalau dekatnya mungkin dengan guru produktif di SMK silahkan minta surat rekomendasi itu dengan guru-guru yang bersangkutan, sehingga nanti kawan-kawan bisa mendapatkan surat rekomendasi yang maksimal. Karena asumsinya adalah bagaimana mungkin kawan-kawan bisa minta surat rekomendasi itu kepada kampus padahal kawan-kawan PKKMB saja belum. Jadi nanti di surat rekomendasi itu ada pertanyaan seberapa dekat Anda dengan pelamar. Bagaimana mungkin orang kampus bisa mengisi hal tersebut sedangkan untuk bertemu dan berkenalan pun belum. Sehingga saya menyarankan untuk surat rekomendasi mahasiswa baru angkatan 2023 itu diisikan oleh sekolah saja. Bebas kawan-kawan, mulai dari kepala sekolah maupun sampai guru-guru juga boleh mengisi tanggal tersebut. Hal sebaliknya, saya menyarankan kepada mahasiswa ongoing angkatan 2022 itu untuk surat rekomendasinya diberikan oleh perguruan tinggi. Mengapa demikian? Karena kawan-kawan sudah menjalani 2 semester perkuliahan. Artinya kawan-kawan sudah beralih dari masa transisi pelajar menuju mahasiswa. Masa di dalam waktu 1 tahun itu kawan-kawan tidak punya kedekatan sama sekali dengan dosen. Nah, ini patut dipertanyakan. Jadi saya menyarankan untuk surat rekomendasi bagi mahasiswa ongoing semester 3 angkatan 2022 itu untuk surat rekomendasinya diisikan oleh dosen maupun pejabat-pejabat kampus yang kawan-kawan rasa itu dekat dengan kawan-kawan. Terserah mau itu dosen penasihat akademik, mau itu nanti dosen praktikum, mau itu nanti dosen mata kuliah yang memang kawan-kawan aktif dan terlibat secara baik di sana, atau mungkin juga boleh diisikan oleh pembina himpunan mahasiswa yang juga seorang dosen. Boleh juga kalau kawan-kawan ikut BEM boleh diisikan oleh mungkin wakil dekan 3 kalau memang dekat dengan beliau yang memang membawahi dari badan eksekutif mahasiswa, ataupun dosen-dosen lain yang kawan-kawan punya kedekatan dengan beliau-beliau. Dan perlu diingat bahwa surat rekomendasi ini sekali lagi bebas siapapun yang memberikan dalam batasan tertentu, yaitu diberikan oleh akademisi maupun institusi. Lalu muncul lagi pertanyaan, apakah surat rekomendasi ini perlu distempel atau tidak? Nah, di buku panduan itu tidak diatur apakah surat rekomendasi ini perlu distempel atau tidak. Tapi kalau saya menyarankan, kalau memang bisa diberikan stempelnya ya kenapa tidak, silahkan saja. Karena dulu saya pun karena yang mengisi kepala sekolah, jadi mungkin lebih mudah untuk dapat stempelnya. Tapi mungkin hal ini bisa kawan-kawan komunikasikan dengan si pemberi rekomendasi, apakah bisa diberikan stempel atau tidak, agar nanti isi dari surat rekomendasinya itu menjadi lebih kuat dan kesannya itu adalah lebih resmi dibanding yang tidak punya stempel. Mungkin ini
video saya menjawab pertanyaan untuk surat rekomendasi ini diisi oleh siapa. Sekali lagi, surat rekomendasi ini tidak boleh kawan-kawan mengisinya sendiri karena memang yang mengisi adalah orang lain. Orang lain di sini dalam artian akademisi maupun institusi. Jadi tidak boleh mengisi surat rekomendasi sendiri. Mungkin ini pertanyaan terkait surat rekomendasi tadi. Tetap semangat dalam mendaftar beasiswa unggulan dan sampai jumpa.